Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dewi Ayu Firnalis. Di sini saya akan melakukan kegiatan coaching bersama rekan saya, Bu Anti. Dan posisi saya di sini sebagai coachee dan Bu Anti nanti akan sebagai coach saya. Nah, jadi tujuan kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu kegiatan coaching kita ini, yaitu saya mendapatkan masalah yang saya hadapi di kelas saya mengajar. Kebetulan saya mengajar kelas 6. Jadi permasalahan yang saya hadapi ini adalah menemukan siswa yang eh, kurang komunikatif atau pendiam dan tidak aktif dalam pembelajaran. Jadi di sini saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan saya dan saran bagaimana baiknya saya bisa memperbaiki pembelajaran saya agar anak tersebut bisa menjadi aktif dan komunikatif ke depannya. Baiklah, mungkin akan kita mulai kegiatan coaching kita ya, Bu Anti. Iya, Bu. Oke. Assalamualaikum, Bu Anti. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah sehat, Bu Anti. Udah lama kita nggak ketemu ya, Bu Anti. Bu apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Dewi bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Oh iya, Bu Anti. Bu Anti hari ini sedang sibuk tidak? Wah, kebetulan tidak nih di kelas lagi ada bidang studi, jadi saya agak santai sedikit. Ada apa ya? Maaf ya Bu Anti sebelumnya, boleh saya minta waktunya Bu Anti sebentar? Ingin sharing sama Bu Anti karena saya sedang bingung nih Bu Anti. Bingung kenapa? Apa nih topik pembicaraan kita? Begini Bu Anti, saya ingin dapat ide atau solusi serta saran mengenai permasalahan di kelas 6 saya ini. Oh, begitu. Jadi Bu Dewi ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Tapi kalau Iya, boleh tahu, ada masalah apa? iya nih Bu, saya mau cerita. Kalau di kelas 6 saya ini, ada siswa saya yang pendiam dan pasif dalam belajarnya, jarang berkomunikasi dengan teman-temannya. Saya khawatir sekali dengan keadaan siswa tersebut. Takutnya dia tidak bisa bersosialisasi dengan teman dan tertinggal dalam pelajarannya, Bu Anti. Oh, jadi Bu Dewi sekarang lagi merasa khawatir ya dengan keadaan murid tersebut. Iya, betul Bu Anti. Khawatir sekali. Bentar-bentar, tadi Bu Dewi mengatakan bahwa siswa itu pendiam dan pasif belajarnya. Mhm. Khawatir juga jika siswa tersebut akan tinggal dalam pembelajaran. Nah, jadi timbul pertanyaan saya, Bu. Menurut Bu Dewi, idealnya siswa di kelas Ibu itu bagaimana? Ya harapan saya sih Bu Anti ya, siswa ini dapat komunikatif, bisa saling, bertukar pikiran dengan temannya dan aktif dalam pergaulannya serta dalam pembelajaran, agar tidak tertinggal dari teman-teman lainnya, begitu Bu Anti. Iya, iya. Nah, tapi kira-kira apakah ada yang sudah Ibu lakukan
agar siswa tersebut bisa komunikatif dan aktif dalam pembelajarannya? Sebenarnya sih saya sudah melakukan, upaya nih Bu Anti untuk pembelajaran dengan menggunakan metode yang komunikatif dan aktif, seperti metode diskusi, bermain sambil belajar, lalu menggunakan teka-teki dalam pembelajaran, serta ada permainan peran gitu dalam pembelajaran. Tujuannya Oh, untuk memancing dan merangsang anak ini supaya komunikatif dan aktif begitu Bu Anti. oh, jadi Ibu sudah melakukan metode pembelajaran yang komunikatif, dan juga aktif, ya. Iya, Eh, iya, iya. Namun, setelah Ibu lakukan itu ternyata masih belum juga muncul keaktifan siswa tersebut. iya belum muncul Bu Anti. Jadi saya, masih bingung gitu apa yang harus saya lakukan. Nah, gini, kira-kira nih ya, kalau dari skala 1 sampai 10, posisi Bu Dewi sekarang dalam mencapai tujuan pembelajaran di kelas nih ya, Bu Dewi sudah berada di angka berapa nih? Kalau kita kira-kira. Kalau upaya yang saya lakukan sampai sekarang sih Bu Anti, posisi saya masih di skala 5 nih Bu Anti, belum maksimal. Wah, iya, iya, iya. Nah, yang Ibu inginkan sebenarnya posisi berapa? Kalau bisa memilih sih Bu Anti ya, pasti posisi skala 10 nih Bu Anti. Tapi tidak mungkin ya saya sesempurna itu. Mungkin skala 9 sih saya rasa sudah mencapai tujuan saya Bu Anti. Oke, oke. Nah, kira-kira selain kalau begitu ya, selain metode yang sudah Ibu jelaskan tadi, eh, pasti mungkin ada ndak terpikir sama Bu Dewi cara yang lain yang kira-kira akan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Oh iya, saya mungkin akan melakukan pendekatan personal dengan siswa tersebut Bu Anti. Dan akan mencari tahu terlebih dahulu latar belakang yang mengakibatkan siswa tersebut pendiam dan pasif. Saya akan berkoordinasi juga dengan orang tuanya dengan cara menelpon atau bertemu langsung untuk saling bekerja sama memotivasi siswa agar bisa komunikatif dan aktif dalam pembelajaran. Setidaknya nanti orang tua bisa mengajak, komunikasi di rumah yang lebih sering lagi kepada anak ini, Bu Anti. Wah, udah bagus itu. Nah, eh, kalau itu kan dalam pembelajaran ya, Bu Dewi. Iya. Kira-kira kalau di luar pembelajaran perlu ada usaha juga tidak? Kalau rasanya perlu, kira-kira apa? Iya, Bu Anti. Bagus juga pertanyaan Bu Anti. Memang iya, kalau anak yang kurang komunikatif ini di luar pembelajaran itu sangat berpengaruh sekali untuk merangsang pertumbuhannya ya. Mungkin saya akan menyediakan permainan edukatif nih Bu Anti di kelas dengan cara berkelompok. Nanti di saat istirahat saya bagikan permainan edukatifnya agar siswa tersebut bisa terangsang untuk berkomunikasi dan aktif dalam kegiatannya sehari-hari. Selain itu bisa meningkatkan kerjasama di antara siswa juga. Wah, itu udah luar biasa sekali, Bu Dewi. Kira-kira eh, untuk melakukan itu, mewujudkan itu, apa nih rencana Bu Dewi untuk mencapai tujuan tersebut? Eee, untuk mencapai tujuan tersebut ya, saya akan memotivasi siswa sebelum kegiatan pembelajaran,
seperti melakukan ice breaking, cek semangat siswa, menanyakan kabar dan keadaan perasaannya, agar saya bisa mengetahui kondisi siswa saya di hari tersebut. Jadi saya bisa melakukan upaya pada siswa yang memiliki perasaan yang tidak baik-baik saja. Dan saya juga akan menginformasikan kepada siswa bahwa keaktifan dalam belajar juga merupakan bagian dari penilaian. Begitu, Bu Anti. Iya, hebat sekali. Nah, tentunya kita ada target ya. Iya. Kira-kira berapa jangka waktu yang Ibu Dewi butuhkan nih untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sih berharapnya secepatnya ya Bu Anti bisa mencapai tujuan tersebut. Namun paling tidak kira-kira 2 minggu saya butuh waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi Ibu tersebut? Komitmen saya akan membuat rancangan pembelajaran dengan menitikberatkan metode diskusi yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, agar meningkatkan komunikatif dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Nah, untuk di luar pembelajaran, saya mengarahkan siswa lainnya untuk terus mengajak siswa tersebut bermain bersama, agar merangsang komunikasi yang aktif juga dari siswa yang bermasalah ini. Iya, betul sekali. Tentunya setelah itu Ibu pasti membutuhkan bantuan orang lain ya untuk Iya, melakukan aksi tersebut. sangat. Nah, kira-kira siapa yang Ibu rasa akan membantu Ibu merencanakan pembelajaran tersebut? Oh ya, jadi sebelum saya meminta bantuan orang lain, saya juga harus mempunyai landasan sendiri nih Bu Anti. Jadi saya buat dulu rancangan pembelajaran, kemudian saya akan meminta bantuan rekan sejawat saya untuk menelaahnya. Barangkali ada yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dari rancangan pembelajaran saya, begitu Bu Anti. Wah, sudah luar biasa sekali ya Bu Dewi. Eh, dari pembicaraan kita ini, kira-kira apa yang sudah Bu Dewi dapatkan? Dari pembicaraan kita ini yang saya dapatkan tadi ya Bu Anti, saya mendapatkan ide dan solusi tentang masalah saya terkait murid yang pendiam dan tidak aktif dalam pembelajaran. Ternyata saya bisa mencari solusi dari permasalahan saya berkat bantuan dari Bu Anti. Lalu bagaimana nih sekarang setelah eh, atau perasaan Bu Dewi nih yang terasa saat coaching dan setelah coaching? Pada saat coaching tadi saya merasakan ternyata permasalahan yang saya hadapi ini bisa dicarikan solusinya, namun saya belum terbuka pikirannya. Dan, setelah, saya mengadakan coaching, pikiran saya dan potensi saya terbuka. Banyak ide-ide ternyata yang bisa saya munculkan untuk mengatasi masalah saya sendiri. Nah, perasaan saya itu pasti merasa lega sekali, Bu Anti. Saya sekarang lega sekali dan kebingungan saya tadi sudah hilang seketika gitu. Kepercayaan diri saya juga sudah muncul untuk melakukan tindakan tersebut. Alhamdulillah, saya juga jadinya sangat senang sekali karena Ibu sudah mendapatkan manfaat yang luar biasa dari percakapan ini. Tentunya juga bermanfaat buat saya. Nanti juga saya akan pelajari dan mudah-mudahan saya juga bisa menerapkan ide yang Bu Dewi sebutkan tadi. Lalu jangan lupa ya untuk merefleksikan setiap apa yang Bu Dewi lakukan, karena dari refleksi itu kita bisa menjadi lebih baik lagi. Iya, Bu Anti. Terima kasih ya, Bu Anti.
sudah meluangkan waktu namun mendengarkan keluhan yang saya alami. Sama-sama Bu Dewi. Iya, sampai ketemu lagi ya Bu Sampai Anti. Terima kasih Bu Anti. Assalamualaikum. iya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanti. Di sini saya akan melakukan percakapan coaching, di mana saya nanti akan berperan sebagai coach dan rekan saya, Bu Dewi Ayu Firnalis, akan berperan sebagai coach. Jadi, tujuan kegiatan coaching ini di mana saya ingin berbincang-bincang dengan Bu Dewi terkait permasalahan yang saya hadapi di kelas. Kebetulan di sini saya mengajar kelas 2. Nah, dengan adanya coaching ini harapannya agar saya dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Di antaranya permasalahannya adalah masih ada siswa kelas 2 di kelas saya yang belum bisa membaca sebatas mengenal huruf saja. Jadi sangat mengganggu aktivitas pelajaran lainnya di kelas. Baiklah, saya akan mulai percakapan Koci ini. Assalamualaikum, Bu Dewi. Bu Anti, waalaikumsalam. Udah lama nggak ketemu nih Bu Anti. Bagaimana kabarnya Bu Anti? Alhamdulillah sehat. Bu Dewi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oh iya, Bu Dewi sedang sibuk enggak hari ini? Kebetulan lagi santai nih Bu Anti, lagi nggak ada kelas. Emang ada apa ya Bu Anti? Maaf ya Bu Dewi, boleh saya minta waktunya sebentar? Ada hal yang ingin saya ceritakan sama Bu Dewi. Karena sekarang saya dalam keadaan bingung. Oh, jadi Bu Anti dalam keadaan bingung sekarang ya. Kira-kira Iya, Bu Anti bingung kenapa? Lalu apa nih topik pembicaraan kita kali ini? ya saya bingung karena ada permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya ingin menemukan solusinya. Bagaimana apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi masalah yang sedang berlangsung di kelas saya ini. Oh, jadi Bu Anti ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya. Kalau boleh tahu nih, permasalahan Bu Anti hadapi sekarang ini apa? Iya, Bu. Jadi saya mau cerita. eh, ada beberapa siswa di kelas saya itu yang sekarang kan udah kelas 2 tuh, tapi mereka belum bisa juga membaca. Padahal di kelas 2 itu kan pelajarannya sudah lanjut ya, Bu ya. Udah gitu Hmm. tidak ada juga secara khusus untuk belajar membacanya. Nah, karena mereka itu tidak bisa membaca, jadi kadang saya merasa ada gangguan juga untuk melanjutkan pembelajaran yang lainnya. Kan saya juga tidak tega, anak saya belum bisa, saya terus lanjutkan Bu. Jadi intinya mereka tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik Bu, karena tidak bisa membaca itu. Sehingga Oh, itu membuat saya jadi khawatir, Bu. Murid yang tidak bisa membaca ini takutnya nanti dia tidak bisa sama seperti temannya lain menyerap pembelajaran saya dan tentunya nilainya juga tidak sesuai dengan harapan kita. jadi sekarang Bu Anti khawatir dengan keadaan murid tersebut, Iya, karena Bu. iya iya. Jadi Betul sekali. kira-kira kalau boleh saya tahu nih, ada berapa orang anak Bu Anti yang seperti itu? 2 orang, Bu. Satu perempuan dan satu lagi laki-laki. Iya iya iya. Nah, menurut Bu Anti, kenapa anak tersebut belum juga bisa membaca? Padahal sudah kelas 2 kan ya, aturannya setidaknya dia sudah bisa membaca, mengeja begitu ya Bu Anti ya? Iya, jadi sebelumnya kan saya udah melakukan asesmen nih kepada anak-anak ini. Nah, dapat saya simpulkan
anak-anak ini memiliki kemampuan belajar yang kurang, Bu. Jadi dari segi motivasi belajar, kemudian fasilitas-fasilitas yang dipunya pada saat belajar, kemudian pada saat belajar juga mereka suka bermain aja, mengganggu teman, kadang suka coret-coret buku, tugas tidak diselesaikan dengan baik. Gitu ya. Lalu menurut Bu Anti, kira-kira idealnya siswa tersebut bagaimana di dalam kelas? Ya, harapan saya tentunya murid-murid di kelas saya sudah bisa membaca dengan baik, Bu, agar mereka itu bisa mengikuti kegiatan pembelajaran saya dengan lancar. Iya, iya. Kira-kira hal apa yang sudah Bu Anti lakukan untuk siswa tersebut agar bisa membaca dengan baik? Nah, sebenarnya nih ya, Bu, saya sudah ada memberikan tambahan belajar untuk mereka, yaitu mengajarkan mereka membaca dari awal, bagaimana menggunakan metode membaca permulaan dari mengenal huruf, mulai dari mengenal huruf, mengeja, begitu. Namun, hmm, apa ya, eh, rasanya saya belum bisa maksimal. Terus lagi saya juga sudah memberikan motivasi dan dukungan kepada mereka. Begitu ya. Jadi Bu Anti ini sudah melakukan, upaya untuk berikan tambahan belajar ya buat mereka. Namun hasilnya belum kelihatan, begitu ya Bu Anti? Iya, Bu. Mmm, yang Bu Anti lakukan sudah sangat bagus sekali. Namun, apakah ada cara lain rasanya, yang terpikirkan oleh Bu Anti, apa hal yang akan Bu Anti lakukan untuk menumbuhkan minat baca anak ini? Sehingga dia bisa mahir membaca seperti teman-teman lainnya. Iya, Bu. Saya baru ingat. Mungkin besok saya akan menggunakan kartu huruf nih, Bu, dalam pembelajarannya. Sehingga mereka lebih semangat lagi untuk belajar membaca dengan media-media yang menarik. Begitu ya. Boleh juga tuh Bu Anti, ide bagus. Seperti apa kira-kira contoh yang akan Ibu buat nantinya? Ya itu Bu, seperti media kartu huruf tadi, kemudian mungkin nanti Gitu. juga saya akan bantu dengan penggunaan media video juga. Saya akan coba cari-cari browsing lagi, bagaimana mengajarkan membaca itu dengan menyenangkan, menarik gitu. Iya ya, ide bagus Bu Anti. Terus tindakan apa lagi yang bisa Bu Anti lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut? Kalau tadi saya sudah eh, akan merancang ya Bu, rencananya akan membuat media pembelajaran ya yang lebih menarik untuk mereka. Nah, saya juga kepikiran nih Bu, eh, kalau ada perkembangan dari mereka, ketika saya mengajarkan mereka itu membaca, saya akan memberikan reward sekecil apapun perkembangan yang ditunjukkannya. Jadi mereka juga sangat termotivasi ya Bu. Kemudian lagi seperti yang saya bilang tadi, mungkin saya akan gali-gali terus, cari-cari informasi terus, apa permainan edukatif. Nah, akan saya sediakan nih untuk mereka. Dan yang paling penting nih Bu, mungkin saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya untuk membantu saya mengajarkan mereka juga membaca, karena kan tidak mungkin belajar membaca itu di sekolah saja ya Bu. Iya, Tentu iya. ada pengulang-pengulangan. Jadi mungkin saya akan berkomunikasi kepada orang tuanya untuk membantu saya gitu. Mhm. Oh, ide bagus sih Bu Anti. Luar biasa. Tindakan yang Bu Anti sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Nah, kira-kira nih, dari pembicaraan yang sudah kita bahas ini, kapan tindakan, tersebut akan Bu Anti lakukan? Wah, karena saya sudah rasanya menemukan apa yang akan saya lakukan, saya akan lakukan segera mungkin nih Bu. Pertamanya saya akan mendesain dulu nih rancangan pembelajaran saya. Eh, Media yang akan saya gunakan, lalu metode-metode yang menyenangkan, sehingga nanti nih yang paling penting mereka berdua ini nyaman belajar membacanya dengan saya. Kalau mereka sudah nyaman, tentu tumbuh motivasi untuk belajar membaca sering-sering, ya kan Bu? Iya ya, super sekali Bu Anti, semangatnya luar biasa sekali ya.
Oh iya, kira-kira dalam hal ini siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam kegiatan, perencanaan Bu Anti ini? Mungkin, oh iya, seperti yang saya bilang tadi, tentunya yang paling penting ya Bu, saya harus berkolaborasi dengan wali murid yang berdua ini, eh, agar mereka juga memberikan dukungan dan motivasi kepada anak-anak mereka. Serta saya juga butuh bantuan mereka nih Bu, untuk mendampingi anak ini membaca di rumah, mengulang-ulang lagi. Mungkin juga saya minta bantuan untuk di rumah menyediakan sumber-sumber belajar atau bahan-bahan bacaan yang bisa mereka baca, yang menarik lah begitu sehingga mereka juga suka membaca di rumah begitu. Wah sudah Ah, bagus. lalu ah, lalu ada lagi Bu Dewi, Apa tuh? mungkin saya juga akan berkomunikasi nih rencananya dengan rekan sejawat yang Mhm. sesama di kelas 2 karena siapa tahu nih ya, mungkin mereka juga menemukan masalah yang sama dengan saya. Ada anak juga yang nggak bisa membaca. Lalu nanti saya akan bertanya, kira-kira kalau dari eh, rekan sejawat saya itu eh, apa yang saya juga akan meminta mereka nih untuk melihat saya atau mengamati saya ketika saya mengajarkan anak ini membaca sehingga umpan balik dari teman sejawat saya ini mungkin nanti akan menjadi refleksi buat saya gimana saya akan mengajarkan anak ini menjadi lebih baik lagi gitu. Wah, bagus sekali. Mudah-mudahan apa yang Bu Anti jalankan nantinya dapat terlaksana dengan baik ya Bu Anti ya. Lalu komitmen seperti apa Amin. yang akan Bu Anti lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Ya, tentunya saya akan berkomitmen dan konsisten nih, akan melakukan apa yang sudah kita rencanakan tadi. Saya akan pertama tentu rancangan apa yang akan saya lakukan, lalu media apa yang akan saya gunakan, lalu juga saya harus mencari informasi, merancang metode-metode pembelajaran yang menyenangkan apa yang akan saya terapkan kepada anak-anak ini. Jadi, saya berkomitmen sekali akan terus berusaha sampai anak ini harus bisa membaca dengan lancar. Iya, iya. Bagus. Nanti jika upaya Bu Anti ini sudah dilakukan, kira-kira ukuran keberhasilan yang Bu Anti harapkan apa nih ke depannya? Hmm, Ya, tentunya kalau keberhasilan yang saya harapkan itu, saya berharap uh, agar anak-anak yang tidak bisa membaca ini segera bisa membaca dengan lancar. Setidaknya dalam beberapa waktu ini mereka sudah bisa mengenal huruf dengan baik, tidak lupa-lupa lagi, lalu mengeja. Nanti seiring berjalannya waktu saya berharap mudah-mudahan anak ini bisa membaca dengan lancar. Kalau sudah membaca dengan lancar, tentunya juga dia bisa setara dengan teman-temannya dalam mengikuti pelajaran saya. Jadi itulah harapan saya, Bu Dewi. Mudah-mudahan anak-anak ini berhasil dalam belajar membaca dengan saya. Ya, luar biasa sekali ya Bu Anti. Nah, jadi dari pembicaraan kita tadi bisa saya simpulkan ya Bu Anti ya, ternyata anak-anak Bu Anti yang motivasinya rendah dan kurang fokus dalam belajar membaca, tindakan yang Bu Anti coba lakukan yaitu mendesain media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta memberikan reward bagi anak yang memiliki perkembangan meskipun perkembangannya itu belum terlihat signifikan, tapi Bu Anti memberikan reward, apresiasi terhadap tindakan upaya yang telah dilakukan oleh anak. Begitu, iya kan Bu Anti ya? Iya Bu Dewi, dan yang paling penting sekali, tentunya dari kegiatan yang sudah saya lakukan, saya akan mencatat segala kekurangan yang saya temukan dalam diri saya, terus masalah-masalah yang saya temukan juga ketika saya melakukan segala yang kita bicarakan tadi, solusi yang sudah kita temukan tadi, Bu Dewi.
Mudah-mudahan nanti bisa saya merealisasikannya dengan baik. Iya, iya, baik. Berarti Bu Anti nanti akan merefleksi kegiatan yang Bu Anti lakukan, begitu ya? Ya, alhamdulillah. Semoga Bu Anti dapat melaksanakan dengan optimal dan bisa lancar melaksanakan kegiatannya supaya murid-murid kita ini bisa membaca dengan lancar. Ya, begitu Bu Dewi, sama juga lah dengan Bu Dewi. Saya juga berharap nanti anak-anak ini juga bisa lancar membaca. Nah, saya senang sekali. Terima kasih ya Bu Dewi, Iya, karena sama-sama. Bu Dewi sudah mendengarkan keluh kesah saya hari ini. Karena hal ini tentunya sangat mengganggu saya uh, Iya. ketika dalam pembelajaran. Tapi setelah berbicara dengan Bu Dewi, lalu saya menemukan solusi apa yang akan saya lakukan, hati saya menjadi lega dan rileks, rasanya semangat lagi nih buat untuk mengajarkan anak-anak ini membaca. Iya, iya, sama-sama Bu Anti. Saya juga sangat senang bisa membantu Bu Anti dan berbincang-bincang dengan Bu Anti. Ya Bu Dewi, mudah-mudahan kita sama-sama berhasil ya Bu Dewi ya dalam kegiatan pembelajaran kita. Iya, Bu Baiklah Bu Anti. Dewi, terima kasih ya Bu Dewi atas waktu luangnya. Kebetulan nih karena bel istirahat sudah mulai berbunyi nih, saya juga mohon izin untuk ke kelas kembali ya Bu. Mudah-mudahan besok Bu Dewi masih mau ya mendengarkan kalau permasalahan yang tengah saya hadapi. Iya, sama-sama Bu Anti. Kapanpun Bu Anti membutuhkan saya untuk sharing dan cerita, saya akan siap mendengarkannya. Baik Bu Anti, selamat beraktivitas kembali ya Bu Anti. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Dewi. Terima kasih ya. Waalaikumsalam Bu Anti. Sampai ketemu lagi Bu Anti.